Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya. Kami dari SMA Negeri 3 Denpasar yang tergabung dalam KIR 3 Trisma. Perkenalkan, saya Putu Mira Wahyu sebagai putri dan rekan saya Kadek Indira Maiswari. Kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Maxitos, membran antiseptik dari kombinasi kitosan dan kulit jeruk bali, Citrus maxima untuk aplikasi pada masker kain. Adapun latar belakang dalam penelitian kali ini yaitu dewasa ini, perwujudan kualitas udara merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, kualitas udara mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini akan mempengaruhi terhadap kesehatan manusia dan juga kualitas lingkungan. Berdasarkan data dari Badan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Amerika Serikat, didapatkan hasil bahwa mikroorganisme merupakan salah satu sumber yang berbahaya dalam pencemar udara. Udara bukanlah tempat mikroorganisme untuk tumbuh, melainkan sebagai bahan partikulat, yaitu berupa debu dan juga percikan air. Mikroorganisme tersebut dapat berupa kapang, fungi, virus, bakteri, dan lain-lain. Beberapa jenis bakteri yang ditemukan umum di lingkungan yaitu berupa bakteri Staphylococcus aureus dan juga Pseudomonas aeruginosa, di mana kedua bakteri ini mampu menyebabkan infeksi ringan hingga berat. Kedua bakteri dan mikroorganisme tersebut mampu menyebar atau menginfeksi melalui airborne ataupun droplet. Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya perlindungan dasar dalam pernapasan yaitu berupa masker. Beberapa jenis masker seperti masker N95 dan juga masker bedah dipercaya efektif dalam mencegah penularan infeksi. Namun, kedua jenis masker tersebut mengalami kelangkaan di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, sehingga masyarakat lebih disarankan untuk menggunakan masker kain. Namun, masker kain sendiri memiliki kekurangan yaitu memiliki efektivitas yang rendah. Dalam meningkatkan efektivitas tersebut, kami memiliki inovasi yaitu dengan cara menambahkan lapisan ataupun membran dalam masker tersebut dengan tujuan untuk memperkecil pori dalam masker, sekaligus dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang tersebar melalui droplet. Dalam pembuatan membran tersebut diperlukannya adanya sumber matriks sekaligus sebagai antimikroba seperti kitosan. Namun kitosan memiliki kekurangan yaitu memiliki sifat mekanik yang rendah, sehingga diperlukannya ada kombinasi dengan bahan lain yaitu berupa pektin. Salah satu sumber pektin yaitu kulit jeruk bali. Selain menghasilkan pektin, kulit jeruk bali juga menghasilkan minyak atsiri yang dapat digunakan sebagai aromaterapi dan juga sebagai antimikroba. Aromaterapi tersebut mampu meningkatkan kenyamanan, menghilangkan stres, dan juga memperlancar aliran darah bagi para penggunanya. Kami mengkombinasikan kedua bahan ini dalam bentuk Maxitos. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, adapun tujuan dari penelitian kali ini yaitu untuk mengidentifikasi karakteristik Maxitos yang dilihat dari densitas, laju transmisi uap air, biodegradasi, dan juga mikroskopis. Yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana hasil uji fitokimia dan juga analisis kandungan dalam minyak atsiri kulit jeruk bali melalui hasil uji gizi MS. Yang ketiga adalah untuk mengetahui senyawa yang terkandung dalam pektin, kitosan, maxitos melalui uji FTIR. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui hasil uji daya hambat maxitos terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan juga Pseudomonas aeruginosa. Adapun metodologi penelitian. Penelitian ini berupa deskriptif eksploratif dan eksperimen, di mana deskriptif eksploratif yaitu berupa pemanfaatan kitosan dan kulit jeruk bali dalam membuat membran antibakteri pada masker kain. Sedangkan eksperimen yaitu berupa karakteristik maxitos, analisis minyak atsiri kulit jeruk bali melalui fitokimia dan GCMS, analisis FTIR, dan aktivitas antibakteri. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juli hingga September 2020 di Laboratorium SMA Negeri 3 Denpasar, Laboratorium Forensik Poltabes Denpasar, Pusat Penelitian Biomaterial LIPI Bogor, dan Rumah Penulis. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, alat yaitu berupa gelas Erlenmeyer, gelas kimia, spatula, bata pengadu, dan lainnya. Kemudian bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kitosan, kulit jeruk bali, CH3COH, CMC, gliserin, dan lainnya. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas, kontrol, dan terikat, di mana variabel bebas yaitu berupa perbandingan kitosan dan kulit jeruk bali dalam membuat membran antibakteri. Kemudian ada variabel kontrol yaitu bersifat konstan berupa perbandingan minyak atsiri, metode pembuatan, dan pengujian penelitian. Kemudian dari variabel bebas dapat muncul variabel terikat yaitu berupa hasil pengujian. Selanjutnya yaitu prosedur pembuatan. Yang pertama ada destilasi minyak atsiri kulit jeruk bali yang diawali dengan pengupasan kulit jeruk bali, pengeringan, pemotongan, perendaman, dan penguapan alkohol minyak atsiri. Kedua ada isolasi pektin kulit jeruk bali yang didapatkan dari residu isolasi minyak atsiri sebelumnya, di mana residu tersebut dilarutkan dengan HCl 37%, kemudian diaduk hingga homogen. Kemudian larutan pektin tersebut disaring sehingga menghasilkan filtrat. Filtrat tersebut dicampurkan dengan alkohol 96% sebanyak 3 kali dari volume filtrat tersebut, dan didiamkan selama 10-14 jam hingga terdapat endapan. Kemudian endapan tersebut dimurnikan dengan alkohol 96%.
Kemudian yaitu pembuatan maksitos, diawali dengan penimbangan CMC sebanyak 2 gram dan dilarutkan dengan aqueous. Kemudian larutan CMC tersebut dicampurkan dengan pektin basah dan diaduk hingga homogen. Kemudian larutan CMC tersebut dicampurkan dengan PEG dan gliserin sebanyak 1 ml. Selanjutnya kitosan dicampurkan dengan CH3COH 1% sebanyak 50 ml. Kemudian larutan CMC, pektin, dan kitosan dicampurkan menjadi satu dan disaring menggunakan penyaring. Kemudian dicetak menggunakan film petri. Selanjutnya dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 110 derajat Celcius selama 90 menit. Kemudian didapatkannya membran kering maksitos dan dicampurkan dengan minyak atsiri. Selanjutnya yaitu prosedur pemakaian maksitos. Yang pertama yaitu siapkan masker kain yang sesuai dengan wajah kita dan diisi dengan membran maksitos. Kemudian diikatkan dengan telinga kita dan setelah digunakan kalian bisa mencucinya dan ditempatkan pada tempat yang steril. Kemudian yaitu prosedur pengujian maksitos yang diawali dengan prosedur pengujian karakteristik maksitos berupa analisis ketebalan, uji densitas, uji transmisi uap air, dan uji biodegradasi. Kemudian ada uji FTIR, uji DCMS, uji fitokimia, dan uji aktivitas antibakteri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, adapun hasil yang didapatkan. Yang pertama adalah dari karakteristik maksitos dari parameter analisis ketebalan. Didapatkan hasil bahwa maksitos memiliki ketebalan berkisar 0,18 hingga 0,24 mm, di mana perlakuan pertama memiliki ketebalan tertinggi yaitu sebesar 0,24 mm. Hal ini disebabkan karena pektin sebagai serat pangan berfungsi sebagai gelling agent sehingga menyebabkan membran mengembang dan menghasilkan membran yang tebal. Selanjutnya adalah hasil uji densitas. Berdasarkan hasil uji densitas, diketahui bahwa maksitos memiliki massa jenis berkisar 0,74 hingga 0,90 gram per cm kubik, di mana perlakuan pertama menghasilkan massa jenis yang tertinggi yaitu sebesar 0,90 gram per cm kubik yang disebabkan karena kandungan pektin. Pektin berfungsi sebagai meningkatkan viskositas sehingga menghasilkan massa jenis membran yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah hasil uji transmisi uap air. Maksitos menghasilkan hasil uji transmisi uap air berkisar 0,00044 hingga 0,00088 gram per hari per meter persegi, di mana pada perlakuan pertama menghasilkan transmisi uap air yang tertinggi dan perlakuan ketiga memiliki hasil uji transmisi uap air yang terendah. Selanjutnya adalah hasil uji biodegradabilitas. Didapatkan hasil bahwa maksitos mampu terurai dalam 7 hari yaitu berkisar 17,52% hingga 25,42%. Dan dari perhitungan tersebut dapat diperkirakan maksitos mampu terurai sempurna dalam kisaran hari 28 hingga 40 hari. Hal ini disebabkan karena pektin mampu terurai secara enzimatis. Dan nilai persentase biodegradasi akan semakin menurun seiring dengan bertambahnya kadar kitosan. Hal ini disebabkan karena kitosan berfungsi sebagai perekat dan juga menjaga stabilitas dari membran tersebut. Selanjutnya adalah hasil uji mikroskopis. Maksitos pada perlakuan pertama memiliki karakteristik yaitu warna yang lebih mudah, tekstur yang lebih elastis dan juga tebal dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Warna muda pada maksitos akan semakin berkurang seiring dengan berkurangnya komposisi pektin. Sedangkan elastisitas pada maksitos akan semakin berkurang seiring dengan bertambahnya kadar kitosan. Berikut adalah struktur mikroskopis maksitos dengan perbesaran 40 dan 100 kali. Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa maksitos memiliki struktur permukaan yang heterogen dan juga bertekstur, di mana tekstur banyak dihasilkan dari perlakuan pertama dan yang paling rendah dihasilkan oleh perlakuan ketiga. Hal ini dikarenakan adanya ikatan antara kitosan dan CMC yang menghasilkan struktur yang lebih rapat dan juga permukaan yang lebih rata. Sedangkan pada tekstur perlakuan pertama disebabkan karena tingginya kadar pektin, di mana pektin berfungsi sebagai gelling agent yang menyebabkan membran berpori, sehingga menyebabkan tekstur pada permukaan yang kurang rata. Selanjutnya adalah hasil uji fitokimia. Diketahui bahwa minyak asidi kulit jeruk bali mengandung metabolit sekunder berupa alkaloid, flavonoid, tannin atau-fenolik, quinol, dan juga triterpenoid. Selanjutnya adalah hasil uji analisis FTIR. Berikut adalah spektrum FTIR yaitu dari pektin, maksitos, dan juga kitosan. Dan berikut adalah spektrum gabungan FTIR dari kitosan, pektin, dan juga maksitos. Dapat diketahui bahwa hasil analisis FTIR dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa spektrum FTIR pada kitosan memiliki ikatan yang spesifik, yaitu pada CN amina dan juga NH amina, di mana spektrum tersebut tidak ditemukan dalam spektrum FTIR pada pektin, namun ditemukan kembali dalam spektrum FTIR dalam maksitos. Sedangkan pada spektrum FTIR pada pektin didapatkan gugus pasifik yaitu berupa CO rangkap 2, di mana spektrum tersebut tidak ditemukan dalam spektrum FTIR pada kitosan, namun ditemukan juga pada spektrum FTIR pada maksitos. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat adanya polimerisasi antara kitosan dan juga pektin. Selanjutnya adalah hasil uji GCMS. Didapatkan hasil bahwa minyak asidi kulit jeruk bali memiliki 59 puncak, di mana 15% area tertinggi
ditampilkan dalam tabel berikut. Berdasarkan tabel berikut, diketahui bahwa senyawa limonena memiliki persentase area tertinggi yaitu sebesar 19,71% dari golongan senyawa monoterpen. Untuk lebih lengkapnya dianjurkan dapat lihat pada slide ataupun pada artikel kami. Dan yang terakhir adalah hasil uji dehambat antibakteri, yaitu dehambat bakteri Pseudomonas aeruginosa, di mana maksitos mampu menghambat bakteri tersebut dengan kisaran 9,7 hingga 10,9 mm. Di mana perlakuan kedua memiliki hasil uji dehambat tertinggi yaitu sebesar 10,9 dengan kategori kuat, sedangkan perlakuan pertama dan ketiga memiliki kategori yang sedang. Selanjutnya adalah dehambat maksitos terhadap bakteri Staphylococcus aureus, di mana ketiga perlakuan pada maksitos memiliki kategori kuat dalam menghambat bakteri tersebut. Di mana pada perlakuan pertama memiliki dehambat tertinggi yaitu sebesar 14,75 mm, sedangkan perlakuan kedua memiliki dehambat rendah yaitu sebesar 14,05 mm. Di mana hasil yang didapat pada maksitos tersebut belum melebihi kontrol positif. Hal tersebut dikarenakan maksitos terdiri atas minyak acyclovir Bali, di mana minyak acyclovir Bali tersebut mengandung senyawa berupa limonena, di mana limonena tersebut memiliki aktivitas antibakteri yaitu dengan cara merusak struktur dinding sel sehingga akan mengganggu transfer aktif pada sel tersebut. Selain itu, limonena juga mampu mendenaturasi protein pada dinding sel tersebut, sehingga sel tersebut akan mengalami kerusakan pada permeabilitasnya, sehingga akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dan menyebabkan sel tersebut akan mati. Selain mengandung limonena, minyak acyclovir Bali juga mengandung beberapa senyawa metabolit sekunder, yaitu berupa alkaloid, flavonoid, tanin, triterpenoid, dan juga quinol. Senyawa-senyawa tersebut memiliki aktivitas antibakteri yaitu sebagai berikut. Mekanisme kerja flavonoid dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah dengan cara menghambat sintesis asam nukleat, yang kedua adalah dengan cara menghambat fungsi dan juga menghambat sel, dan juga menghambat metabolisme energi dalam bakteri tersebut. Selain aktivitas antibakteri, flavonoid juga memiliki aktivitas antivirus, yaitu dengan cara memblokir perlekatan dan masuknya virus ke dalam sel, dan juga mengganggu replikasi dan juga translasi dari virus. Beberapa jenis virus yang mampu dihambat oleh flavonoid yaitu virus jenis HIV, HSV, virus demam berdarah, virus polio, dan juga virus influenza. Selain itu, alkaloid juga memiliki aktivitas antivirus yaitu dengan cara menghambat replikasi dari virus. Selain itu, terdapat juga senyawa tanin, di mana tanin memiliki aktivitas antibakteri yaitu dengan cara mendenaturasi protein. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dinding sel terdiri atas protein. Dinding sel tersebut akan didenaturasi oleh tanin sehingga akan mengganggu permeabilitas dari sel tersebut yang menyebabkan bakteri tersebut mengalami lisis, di mana sel tersebut lama-kelamaan akan mati. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa maksitos merupakan membran antibakteri yang terbuat dari pektin klorur Bali, minyak acyclovir Bali, dan kitosan kulit udang yang memiliki ketebalan berkisar 0,18 hingga 0,44 mm dengan densitas yaitu berkisar 0,74 hingga 0,90 gram per cm kubik, memiliki daya transmisi uap air yaitu berkisar 0,00044 hingga 0,00088 gram per hari, dan memiliki waktu terurai sempurna yaitu berkisar 28 hingga 40 hari per meter persegi. Struktur mikroskopis maksitos memiliki struktur permukaan yang bertekstur heterogen. Kedua, yaitu pengujian histokimia yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa minyak acyclovir Bali pada maksitos memiliki kandungan senyawa alkaloid, flavonoid, fenol atau tanin, quinol, dan triterpenoid. Berdasarkan hasil uji GCMS, didapatkan 59 puncak, yaitu dengan kelimpahan tertinggi pada senyawa limonena dengan persen area yaitu sebesar 19,71%. Ketiga, berdasarkan hasil uji FDIR dapat disimpulkan bahwa terjadi polimerisasi antara kitosan dan pektin sehingga menghasilkan membran maksitos. Keempat, yaitu membran maksitos memiliki aktivitas antibakteri terhadap Pseudomonas aeruginosa sebesar 9,7 mm hingga 10,9 mm dengan dikategorikan sebagai daya hambat sedang. Kemudian terhadap Staphylococcus aureus yaitu sebesar 14,05 hingga 14,75 mm dengan kategori daya hambat yaitu kuat. Adapun saran, bagi masyarakat diharapkan untuk memanfaatkan bahan-bahan sekitar yang jarang digunakan sebagai membran filter pada masker. Bagi peneliti lain diharapkan untuk mengkaji lebih lanjut penelitian ini dan melakukan pengujian bakteri lainnya yang umumnya terdapat pada udara. Bagi pemerintah diperlukannya dukungan dari pemerintah dalam pengembangan maksitos dalam upaya mengefisiensikan penggunaan masker kain dan wujud nyata dari implementasi teknologi kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Tiada gading yang tak retak, gitu juga dengan penelitian kami.
Masih banyak kekurangan yang ada dalam penelitian kami akan berusaha untuk menyempurnakan lagi. Akhir kata kami mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.